Kalau kita pengen apa pertolongan Allah itu dekat, cepat sesuai yang kita mau, ya sebenarnya lihat lagi gitu ya karena memang kedudukan kita di mata Allah sebanding dengan gimana Allah di hati kita gitu kan. Saya Dr. Gigi Karissa Grani. Like dan subscribe ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kita langsung mulai aja. Sahabat muslim udah gak sabar nih dok mau dengerin cerita sharingnya dokter, dan aku pun juga gak sabar. Silakan dokter, mungkin tadi pertanyaanku adalah, kan tadi udah banyak yang tahu ya, mungkin sahabat muslimah udah tahu banget nih kisah perjalanan dokter Karissa sebagai sebelum mualaf, bagaimana setelah mualaf itu bagaimana, pokoknya udah tahu ya, insya Allah udah hafal banget gitu ya. Mungkin kita mulai dari tantangan dulu aja kali ya dokter ya. Mungkin banyak yang nggak tahu gitu bahwa mualaf ya udah lancar aja menjadi seorang mualaf, dimudahin, dilancarin gitu kan, tapi ternyata pasti ada perjuangannya, ada tantangannya, dan aku pengen tahu apa sih tantangan terberat dokter menjadi seorang mualaf dan bagaimana dokter deal it gitu atau menghadapinya dok. Silahkan dokter. Ya, kalau tantangan itu karena saya dapat hidayahnya sesudah menikah ya Mbak, dan punya anak 3, mungkin kalau bisa dibilang itu tantangan terbesar saya gitu. Karena ya itu, karena untuk dapat ridha Allah itu saya memutuskan untuk nggak melanjutkan rumah tangga dengan mantan suami yang masih non muslim gitu, dan efeknya pastinya ke anak-anak ya paling besar gitu. Itu tantangan terbesarnya sih bagi saya, dan alhamdulillah di situ Allah kasih ayat ya. Kalau kita hadapi berbagai tantangan itu memang balik lagi kita ke Al-Quran gitu ya, pengen tahu, karena kita kan nggak bisa dengar suara Allah audible gitu ya, jadi ya mau nggak mau ya baca surat cintanya gitu ya. Pengen tahu harus gimana petunjuknya itu ya ada di dalam Al-Quran kan, dan memang Al-Quran itu betul-betul petunjuk gitu ya, supaya kalau kita mau beruntung, kalau mau kita tahu membedakan yang hak dan yang batil, semua adanya di Al-Quran. Jadi waktu itu alhamdulillah saya dapat kekuatan dari Quran surat Saba ayat 37. Itu disebutkan bukan hartamu dan anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, tetapi orang yang beriman yang melakukan kebajikan gitu, yang akan mendapat balasan yang berlipat ganda dan akan aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi, yaitu dalam surga. Udah sejak dapat ayat itu saya mantep gitu, ya udahlah, yang penting saya sudah bersama Allah yang betul gitu ya. Jadi waktu itu ya udah, Allah kan maha segalanya, maha mengembalikan gitu ya. Jadi masa sih Allah, kalaupun saya kehilangan semuanya, kehilangan harta benda, kehilangan keluarga, kehilangan anak sekalipun yang paling dicintain ibu apalagi gitu ya. Nah itu masa sih Allah nggak sanggup kembalikan, nggak tahu kapan saatnya gitu. Nah tapi juga waktu itu udah berpikirnya udah yang terburuk banget Mbak, andaikan sebatang kara pun ya udah gitu, yang penting Allah itu udah lebih dari cukup gitu. Terus waktu itu kalau udah bakal wafat dalam keadaan Islam juga ya udah gitu. Dan waktu itu juga saya berpikir kayak gitu, gak apa-apa saya sebatang kara lah gitu, pikir kayak gitu ya. Tapi ternyata Allah betul-betul baik banget, gak setitik pun ternyata yang saya khawatirkan itu saya kehilangan anak-anak. Justru sampai hari ini alhamdulillah anak-anak bisa selalu sama saya gitu. Jadi apa ya, kadang itu kita butuh satu, nggak cuma percaya sama Allah tapi yakin gitu ya, tadi husnuzon billah sama Allah gitu. Kalau kita yakin benar-benar hijrah kita itu benar-benar karena Allah gitu ya, insya Allah Allah bisa nanti kasih kemudahan kayak gitu. Kalaupun kayaknya ada teman-teman yang hari ini berpikir, aku udah hijrah, udah ninggalin yang Allah nggak suka, tapi kok kayaknya belum balik-balik gitu ya. Saya pernah tanya juga, emang Allah udah balikin apa buat dokter kayak gitu kan. Nah terus oh iya ya gitu kan, apa ya, tapi akhirnya saya sampai pada rasa bahwa kalaupun sampai nanti terakhir di dunia ini nggak balik semuanya yang hilang gitu ya, yang dikorbankan gitu,
yakinlah pasti itu akan kita terima di akhirat, bahkan jauh lebih bagus, lebih indah gitu ya, lebih nikmat gitu ya. Kalau di dunia nggak dapat ya udah, pasti di akhirat itu udah jaminan lah gitu. Jadi akhirnya gitu deh. Itu tantangan pertama, Mbak. Kalau untuk tantangan selanjutnya banyak ya, ketika kita udah masuk dalam Islam pun kan kita harus tetap selalu minta hidayah sama Allah ya, untuk bisa dapat taufiknya, untuk bisa melakukan untuk terus menuntut ilmu gitu. Ketika menuntut ilmu kok banyak ya gitu kan, terus ketika sesama muslim ada yang mulai ke arah kayak tanda kutip mengkotak-kotakan dan sebagainya gitu, dimana kita harus gimana ya Allah tunjukkan yang hak dan yang batil dan sebagainya. Itu sih tantangan ke depan ya gitu. Ya itu seiring dengan semakin dewasanya iman kita, semakin dengan kita makin belajar gitu kan, dibilang kalau ilmu Allah tuh luas banget gitu ya. Seperti lautan, kalau itu jadi tinta, ditambah 7 lautan lagi aja masih kurang gitu ya. Gitu. Jadi memang makin kita pelajarin, makin kita haus, rasanya makin nggak tahu apa-apa gitu ya. Nothing banget itu ya baru dokter ya. betul. Masya Allah. Dan aku yakin tantangan itu jauh lebih banyak lagi nih, ketika dokter gak ceritain tuh, yang gak ceritain tuh mungkin lebih banyak dibanding yang ceritain ya dok ya. Masya Allah. Tadi dokter tapi mention gitu ya, bahwasanya kita harus punya keyakinan sama Allah. Dokter jujur aja nih, aku yang selaku sebagai muslim sejak lahir gitu, pasti ada momen dimana bukan nggak yakin sama Allah, tapi nggak yakin sama diri sendiri gitu dok. Nggak yakin apakah bisa kekabul, apakah kuat, kayaknya ngerasa lelah, pengen nyerah dengan keadaan gitu loh dok. Itu gimana dokter, pas baru mualaf aja tuh udah muncul keyakinan sama Allah, gimana dok bisa akhirnya tuh yakin banget sama Allah? Bahkan dokter tadi bilang ya bahwasanya nggak apa-apa deh istilahnya, sebatang kara juga nggak apa-apa, yang penting ada Allah gitu. Itu kan menurut aku ya dok, keyakinan yang dimana tuh nggak semua orang bisa punya gitu dok. Mungkin hidayah dapat, tapi kan keyakinan ya walaupun bisa aja kan, misalnya kayak gini ya, terlalu berat banget sih ujian, kok masuk Islam berat banget nih ujian, kayaknya sebelum masuk Islam biasa ujiannya tuh levelnya paling 5 gitu. Kenapa tiba-tiba setelah masuk Islam ujiannya 7, 8, bahkan 10 gitu kan dok, levelnya tuh jauh lebih melesat gitu ya tantangannya, ujiannya. Tapi Masya Allah, di tengah badai, di tengah ujian, aku yakin juga dokter pasti dicibir sama keluarga dan lain-lain, tapi dokter tetap teguh, tetap punya tadi belief sama Allah. Itu gimana dok bisa muncul padahal baru mualaf gitu dok? Silakan dokter. Iya, sama Mbak Rosi, itu balik lagi semua kita minta kekuatan, minta penghiburannya itu dari Allah gitu ya. Waktu itu juga sama, waktu saya ngerasa tadi di dalam kesempitan, dalam rasa nggak berdaya, ditanya orang rencananya akan gimana, saya bilang nggak tahu, gelap banget di depan tuh, bener-bener nggak tahu, bener-bener berjalan tuh setapak demi setapak. Ya udah, yang dipegang janji Allah yang ada dalam Al-Quran gitu kan. Dikatakan di surat Al-Ankabut ya ayat 2-3 dibilang, gimana kamu berkata kamu orang beriman tapi nggak diuji gitu kan. Gitu. Oh iya, berarti memang iya gitu, berarti kan. Dan dibilang juga dalam satu hadis bahwa kadar ujian itu sesuai kadar agama kita gitu ya. Dan yang pastinya para nabi ya yang ujiannya, ya orang Rasulullah, mana yang paling berat ujiannya, ya para nabi dan semisalnya lah, kita siapa gitu kan dibanding para nabi dan semisalnya gitu. Jadi yang kita pikir sudah berat banget sebenarnya jauh-jauh banyak yang lebih berat dari kita gitu. Jadi waktu itu ada kekuatan itu sih, ketika kita lihat oh ya ternyata ada yang lebih berat dari kita. Dan satu janji Allah juga di dalam surat Al-Baqarah kan dikatakan nggak akan melebihi yang kita alami, ujian yang kita alami ini, Allah nggak akan membebani kita melebihi kesanggupan kita gitu kan. Jadi itu aja yang dikonfirmasi gitu Mbak Rosi. Terus juga saya pelajarin juga bahwa itu antara kenapa kita kadang jadi nggak pede, terus jadi takut, jadi khawatir, itu sebenarnya sebanding juga dengan semakin kita yakin sama Allah, semakin kecil tuh kekhawatiran kita terhadap melihat diri sendiri gitu. Kalau kita kayaknya, saya udah warning tuh, kalau saya mulai ngerasa sebenarnya Mbak, kalau terus terang ya, kalau orang berpikir ini sering keluar masuk YouTube mungkin karena kesenangan gitu ya,
terkenal atau viral, mungkin ada yang berpikir gitu kan. Tapi andai tahu gitu ya, andai tahu yang sebenarnya itu saya lagi melawan diri sendiri sebenarnya. Kadang kalau saya lagi rasa aduh saya kayak takut salah, takut harus mempertanggungjawabkan, ilmu saya masih nggak seberapa tapi udah disuruh sharing gitu ya di masjid atau apa itu ya. Terus kayak di hati ada yang bilang lagi, itu kan diri saya sendiri gitu ya. Tapi kalau kita ngelihatnya ke Allah, Allah yang bimbing gitu ya, ya udah gitu kan. Robbi Sroli Sodri Wasiri Amri Walul Udata Milisan ya Pauli, ya udah Allah yang tolong lah gitu ya, Allah yang bimbing gitu. Jadi ketika pun jelek kita nggak aduh kok jelek banget ya, aduh nanti dikomplain, diprotes gitu ya misalnya ya kan, atau apa ya dijulitin gitu ya, bisa aja atau iya malah sebaliknya dipuji banget lah gitu lah segala macam, juga nggak ngaku gitu, karena enggak kok, kita bukan karena kita hebat, karena kita ditolong sama Allah, dibimbing sama Allah gitu. Jadi ketika jelek pun juga ya udah apa, emang begitu keadaannya kita gitu. Jadi jadi saya pelajarinya itu ketika kita lebih fokus pada diri sendiri, ya itu yang akan kita rasakan. Tapi kalau kita fokusnya sama Allah yang maha besar ya gitu ya, kalau kita ngelihatnya itu ya udah apa sih nggak bisa Allah lakuin gitu kan. Jadi di saat-saat seperti itu ya udah fokusnya tuh selalu minta berserahnya semua sama Allah. Allah kan melakukan sesuai prasangka hambanya gitu. Waktu itu pegangannya itu sih Mbak, terus nggak lepas sama zikir juga, karena memang ketika kita lepas zikir ya udah yang masuk pikiran-pikiran yang bukan dari Allah, kadang ya pikiran diri sendiri, pikiran dari setan gitu kan. Saya juga bukannya saya bebas dari itu terus Mbak gitu kan, berperang dengan itu, karena kehidupan itu hanya peperangan antara yang hak dan yang batil, udah isinya kehidupan udah itu doang gitu. Jadi kita mau menangkan yang hak atau mau menangkan hidupkan yang batil gitu. Jadi benar-benar apa ya, udah paling benar itu ya yakin aja sama Allah gitu. Yakin sama Allah ini ya dokter pernah bilang Allah terus gitu ya dok ya. Iya, insya Allah. Gitu ya. Intinya adalah back to Allah gitu ya. Pokoknya berserah totalitas gitu sama Allah. Inti Allahnya kita mau Allah mau ngasih apa yaudah, berarti ada Allah gitu sama kita gitu ya dok ya. Iya. Kalau apapun yang orang lakukan terhadap kita nggak akan pernah menimpa kita kalau nggak Allah izinkan kan gitu. Sebaiknya kalau Allah yang udah tolong kita, orang lain mau gagalkan juga nggak bisa. Kekuatan Allah jauh lebih besar ya dok ya dibanding kejahatan buat netizen. Nah itu mungkin orang yang nggak suka sama kita ya dok ya. Betul, dan memang itu fungsinya doa ya gitu ya. Dan memang nggak semua doa kita dikabulkan gitu ya. Dimana kalau doa setiap orang selalu dikabulkan gitu ya, mungkin setiap calon presiden akan dijawab jadi presiden kita ada berapa gitu. Yang perempuan, yang laki-laki berdoa saya mau jodohnya itu ya Allah, nanti semua jodohnya berapa, pengen itu semua, iya kan, rusuh nanti dunia ini berantakan kan. Memang saya waktu itu ikutin kajian Ustadz Wijayanto ya, terus sebutkan gitu ya, kenapa sih doa kita nggak selalu dijawab sama Allah, ya itu karena untuk membedakan yang Allah dan yang hamba gitu ya, yang untuk menjamin kehidupan di dunia ini juga supaya nggak chaos ya, kemudian juga untuk kebaikan kita, terus untuk supaya kita tuh takarub ilallah ya, semakin dekat sama Allah lewat doa, dan juga supaya kita tabungan kita di akhirat gitu dengan semakin banyak berdoa. Dan doa itu memang bukan doa kita memberitahu sama Allah gitu ya, ini Allah seolah-olah kayak Allah tuh nggak tahu gitu kan, bahkan sebelum kita sebut aja sebenarnya Allah tahu kan gitu ya sebenarnya gitu. Tapi bukan itu sih, jadi doa itu lebih kepada tadi benar yang kata Mbak Rosi bilang, kita ngakuin ya Allah aku lemah, ya Allah aku nggak tahu, ya Allah aku nggak bisa kalau nggak sama Engkau ya Allah gitu, tolong aku ya Allah. Nah itu sebenarnya doa sesungguhnya adalah ketika kita menghamba gitu, bukan kita kayak nyuruhnya Allah, ya Allah tolong aku ini ya,
soalnya ini nih, ya Allah jagain aku ya, lindungi aku, gitu kan. Gitu, bukannya sekedar pemberitahu, ya Allah aku mau ujian, tolongin aku ya supaya nilaiku bagus, nggak kayak gitu kan, gitu. Tapi ya Allah gitu, aku udah melakukan yang terbaik, gitu kan. Sisanya aku serahkan padamu ya Allah, gitu dan sebagainya. Insya Allah. Baru awal-awal aja udah punya semangat lagi nih. Aku dengarnya itu jadi semangat lagi untuk meyakini bahwa doa itu sahabat muslim bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan ya dokter ya. Butuhkan versinya Allah yang terutama gitu, bukan cuma butuhnya kita ya dokter ya. Apapun tadi yang tantangan, ujian atau cibiran-cibiran yang lain. Masya Allah. Oke dokter, tadi kan dokter bilang ya bahwasanya awal-awal tuh bingung, gelap gitu ya. Akhirnya dokter menemukan titik terang, merasa ini jalan yang terbaik dan ini benar-benar kebenaran yang hakiki itu bagaimana ya dok? Akhirnya tuh merasa namanya kayak full banget nih menjadi seorang muslim. Jadi akhirnya pilihan aku tuh nggak salah, pilihan aku tuh tepat dan memang Islam tuh agama yang benar dan baik gitu. Bagaimana dok? Tadi kan dokter merasa gelap, akhirnya gimana titik terangnya seorang dokter Tarisa nih menjadi seorang mualaf gitu? Iya betul. Jadi mualaf itu beda-beda ya Mbak. Ada yang kalau dia itu belajar dulu, baru dia akhirnya bersyahadat, gitu kan. Ada yang udah bisa sholat dulu, udah bisa ngaji dulu, akhirnya dia mantap, dia bersyahadat. Kalau saya itu agak nekat sebenarnya dengan bekal 3 jam dikasih tahu tentang tauhid, tentang rukun iman, rukun Islam gitu. Syahadat gitu. Jadi kan belajarnya itu sambil jalan lah ya, kayak ibarat bebek langsung diceburin gitu ya, ayo sana berenang sendiri gitu kan, seolah-olah kayak gitu ya. Tapi mungkin itu yang memang paling tepat untuk saya mungkin gitu, ketika kalau misalnya kita belajar dulu lah atau apa dulu lah, mungkin ada maju mundur gitu kan, nggak maju-maju gitu. Tapi karena udah terlanjur nyemplung, ya udah belajar berenang supaya bisa survive juga gitu ya. Kalau punya WA saya, status di display picture-nya juga baru sih baca juga kan ya, kalau kita udah nemukan jalan lurus ya udah maju terus aja gitu, jalan terus aja gitu. Nah jadinya waktu itu saya ya benar Mbak, semakin saya pelajarin gitu, yang tadinya mungkin saya nilai kenapa ya orang Islam ini kok terlalu mengagung-agungkan Rasulullah ya, semuanya harus mencontoh Rasulullah sampai kaki mau masuk kamar mandi gitu kan, harus selalu mendahulukan, kalau yang bersih kita masuk masjid kanan, kalau masuk kamar mandi kiri duluan gitu kan. Terus harus makan minum ada adabnya, mau tidur ada adabnya dan sebagainya gitu ya. Banyak hal-hal yang tadinya saya lihat dari luar kayaknya gimana banget orang Islam ya, tapi semakin mendekati itu makin saya nggak menemukan celah gitu ya. Yang ada saya makin takjub, makin terpesona gitu Mbak, kayak semakin membuktikan ini yang sempurna, ini yang betul gitu. Jadi itu yang akhirnya bikin makin terang, makin bangga juga gitu ya sebagai umat muslim gitu ya. Bersyukur banget gitu. Setiap sholat saya itu yang ada tuh cuma ucapan syukur aja, ya Allah kok bisa ya aku kembali ke fitrah gitu kan, kok bisa ya Allah pilih aku gitu ya. Bukan aku memilih kok sebenarnya gitu, Islam tuh benar-benar pilihan terakhirku banget kali ya kalau bisa dibilang. Tapi ya itu yang dirasakan gitu ya, apalagi kalau saya kan masih ikut santri online ya, itu setiap habis belajar itu tuh kayak pas sholatnya tuh kayak jadi bersyukur gitu, ya Allah nggak salah ya keputusan saya 1,5 tahun yang lalu ya ketika saya bersyahadat kayak gitu. Itu yang senangnya kayak gitu ya. Kalau mungkin orang berpikir ngapain sih belajar terus, sebenarnya belajarnya itu justru bukan untuk kelihatan sebagai orang alim, orang berilmu dan sebagainya, atau dinilai orang seperti apa, tapi lebih karena tadi makin kita pelajarin tuh yang ada kita makin takjub sama Allah gitu ya. Emang tujuannya itu kan kita jadi poinnya itu bukan doa kita jadi terjawab atau enggak, harapan kita terkabul atau enggak. Poinnya justru bukan di situ, tapi
dengan kita dikabulkan doanya atau nggak dikabulkan doanya, apakah kita makin dekat sama Allah, makin kenal nggak sama Allah gitu kan, makin kenal nggak siapa di balik zat yang dapat mengabulkan keinginan kita atau nggak mengabulkan keinginan kita gitu kan. Dan yakin gitu ketika kok kayaknya terlambat ya pertolongan Allah gitu. Tapi sebenarnya kalau kita berpikir itu kita salah, justru yang harus kita pertanyakan diri kita sendiri. Kita terlambat nggak menghadap sama Allah gitu ya. Kita dipanggil oleh azan dan sebagainya, kita dicolek teman, yuk ke masjid, yuk ngaji dan sebagainya. Kita langsung iya atau kita malah banyak excuse-nya kayak gitu dan sebagainya. Nah, kalau kita pengen pertolongan Allah itu dekat, cepat, sesuai yang kita mau, ya sebenarnya lihat lagi gitu ya, karena memang kedudukan kita di mata Allah sebanding dengan gimana Allah di hati kita gitu kan, gitu. Kalau kan dibilang sebenarnya pertolongan Allah tuh dekat banget gitu. Bahkan kalau kita cuma baru mendekat kepada Allah sejengkal, Allah mendekat kepada kita sehasta. Kalau kita sehasta, Allah terdepan gitu. Dan selanjutnya bahkan ketika kita cuman jalan aja menuju Allah, Allah berlari bahkan menuju kita gitu. Jadi sebenarnya itu sih gimana titik terangnya ya, ketika kita semakin belajar ya kayak makin dikuatkan ya gitu ya. Ibaratnya itu ketika akar kita makin kuat gitu ya, akar akidah kita dan sebagainya makin kuat menghujam ke dalam, itu insya Allah ya bisa makin tegak gitu ya, pohonnya bisa makin tegak. Ketika ada angin pun juga mungkin awalnya masih agak begini-begini, lama-lama bisa juga kokoh gitu ya. Jadi fungsinya itu sih kalau saya lihat kita makin kokoh kan dalamnya, jangan sibuk dengan luarnya gitu ya. Sibuk model hijab yang terbaru sekarang dan sebagainya gitu ya, atau kayaknya keren deh kalau pasang tasbih digital di jaring kayak gitu ya, atau mendandani yang laki-laki mungkin kayaknya kalau jidatnya agak ini dikit tuh kayaknya keren gitu ya, soleh banget gitu kan. Gitu, bukan yang di luar gitu, tapi kita justru bagusnya sibuk yang di dalam gitu, yang mungkin yang justru yang orang nggak lihat. Ini kalau di luar gini mah saya juga ini ya karena Allah masih nutupin aib saya lah, kekurangan saya masih banyak banget gitu kan. Tapi ya karena Allah, baiknya Allah itu ya kepada kita, Allah masih kasih kesempatan dan sebagainya. Dan Islam itu seperti itu Pak, yang Masya Allah aku kagum banget sama Islam, karena Islam tuh punya banyak cara untuk menggugurkan dosa kita, punya banyak cara juga untuk kita bisa mengumpulkan pahala gitu ya. Jadi ketika kita sholat aja, yang mungkin orang berpikir kok mau sih ribet-ribet sholat, harus wudhu dulu lagi dan sebagainya. Masya Allah, justru itu keuntungannya bukan buat Allah nggak butuh kok kayak begitu gitu. Kita nggak sholat juga nggak ada yang berkurang, kemuliaan Allah juga nggak berkurang. Justru yang butuh itu kita kan gitu kan, kita yang diuntungkan. Sebenarnya kita tuh kayak malah lagi dikasih kesempatan, ayo mau bersihkan dosa-dosa kita ya. Tiap berapa saat, baru berapa detik aja udah salah ngomongnya, baru berapa detik aja udah ngelihatnya salah, dengernya salah kayak gitu kan. Tapi Masya Allah, dengan dibasuh air wudhu itu digugurkan dosanya. Ketika kita sholat, Masya Allah, dibilang kan sholat itu kayak ada sungai di dekat pintu kita, 5 kali sehari kita masuk ke sungai itu, masa iya masih ada kotoran menempel gitu kan di badan kita. Dan benar-benar sholat itu kan dibilang ya, kalau urusan kita berantakan ya kita perbaiki dulu, itu urusan di dunia kita berantakan ya kita perbaiki sholat dulu. Karena memang betul dengan sholat itu ya kan dikatakan juga bahkan dosa yang lebih besar daripada berzina, mencuri itu adalah meninggalkan sholat gitu. Jadi kalau ada yang meremehkan, udahlah sholatnya, jangankan meninggalkan sholat ya udahlah nanti bisa dijamak ini gitu ya. Kalau bisa di waktunya kenapa harus dijamak gitu kan, gitu ya. Jadi Allah yang paling tahu. Jangankan Allah, kita pun mungkin tahu sebenarnya kita tuh lagi menunda atau enggak gitu kan. Gitu kadang saya gini, memang masih bisa sih dijamak gitu kan, cuman terus kenapa ditunda gitu kan. Sekarang juga bisa gitu kan, gitu kita nggak tahu nanti
ketika kita tunda, ternyata yang perempuan misalnya haid, yang kalau kita tunda tiba-tiba misalnya kita ternyata Nauzubillah min dzalik ya, kecelakaan atau apa dan sebagainya gitu, yang kita pikir kita masih sempat untuk menjamaknya gitu. Masya Allah. Intinya yang aku simpulin adalah gini ya dok. Mungkin tadi dokter menganalogikan adalah titik terang itu kayak akar gitu ya tadi pohon. Mungkin aku tangkap adalah dokter tuh merasakan titik terang itu karena ilmu ya dok ya, karena belajar itu kayak maps gitu ya, yang akhirnya tuh memberikan ini loh jalan yang bener, ini loh cara yang bener gitu ya dok ya. Betul, makanya ada hadisnya yang dibilang ya, barang siapa menyusuri jalan menuntut ilmu, maka dimudahkan jalan menuju surga gitu ya. Itu yang kayaknya yang berasa banget gitu ya. Masya Allah. Dokter, berarti kalau bisa dihitung dokter sudah hampir 1 tahun lebih ya menjadi seorang mualaf ya dok? Ya. Aku penasaran dong gitu. Ada nggak sih kan Islam itu kompleks ya, Masya Allah, perfect dan kompleks juga gitu kan, ilmunya banyak banget, cabangnya juga banyak gitu dok. Ya nggak sih, makin berasa Masya Allah makin lagi gitu kan. Aku penasaran dong, ada kesulitan nggak sih dok untuk mempelajari Islam gitu, dan apa boleh tahu nggak, boleh bocorin dikit gitu dok, langkah-langkah dokter tuh untuk belajar Islam tuh dari mana dulu, terus apa, terus saat ini lagi fokus belajar apa nih dok? Ya, betul Mbak. Apalagi kalau masuk ke bahasa Arab gitu ya, yang benar-benar asing banget. Saya juga kemampuan bahasanya kurang. Jadi yang saya pegang dulu adalah bahwa kan Allah bilang ya, Quran surat Al-Maidah ayat 6 ya, bahwa Allah tidak hendak menyulitkanmu gitu kan ya, tapi Allah hendak membersihkanmu dan menyempurnakan nikmatmu gitu, supaya engkau bersyukur. Terus juga di Quran surat Al-Qamar kan dikatakan sampai 4 ayat ya berturut-turut, 17, 22, 32, 40, bahwa sesungguhnya Allah mudahkan Al-Quran ini bagi kamu gitu kan, tinggal siapa yang mau mengambil pelajaran gitu. Jadi waktu itu saya nggak berpikir pada hasil akhir Mbak, saya berusaha menikmati setiap prosesnya gitu ya, dan setiap proses orang beda-beda gitu, nggak bisa kita kok anak kecil itu cepet banget ya hafal gitu ya, ayat-ayat habis Quran, masa banyak yang kecil-kecil kok kalah sama bocah gitu ya kadang gitu ya. Tapi nggak bisa dibandingkan gitu ya, memang nggak bisa. Kalau dibandingkan nanti kita yang ada stres gitu kan, under pressure banget gitu kan. Yang ada juga nanti kita malah nggak dapet poinnya gitu ya, nggak dapet ridho Allahnya gitu ya. Karena memang yang pertama kali diluruskan itu dan selalu harus diluruskan itu niat. Niat itu gak cuma di awal, waktu prosesnya dan akhirnya itu harus lurus gitu ya. Kadang kita awalnya udah lillahi ta'ala, tapi pas di tengahnya mungkin udah kayak aduh capek banget gitu kan, kok nggak hafal-hafal, kok udah baru hafal lupa lagi gitu ya. Memang pasti lupa, orang manusia gitu kan. Kalau nggak pernah lupa bot ya kan, dimasukin chip hafal udah, dia berapa kali aja udah akan tetap hafal. Nah kita kan alhamdulillahnya nikmat yang dikasih sama kita kan, nikmat pertama nikmat penciptaan ya, kita diciptakan sebagai manusia dan bukan sebagai makhluk lain gitu. Nah bersyukur gitu ya, kita jadi manusia, dikasih akal budi sama Allah, dikasih kehendak bebas sama Allah, kemudian nikmat pemeliharaan dari Allah, dan terakhir memang nikmat hidayah. Kita harus selalu minta hidayah sama Allah untuk selalu tawadu ya, nggak merasa puas, nggak merasa sombong bahwa kita udah tahu semuanya gitu. Tapi yang ada, walaupun kayak tadi baca judulnya menggapai iman Islam misalnya, atau nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, aduh bosennya kayak hidayah terus gitu ya. Tapi enggak, tapi kalau kita ngelihat tema tertentu, kajian, oh temanya tentang bahas surat Al-Kahfi lagi gitu ya misalnya gitu ya. Tapi kalau kita ada apa lagi ya tentang Al-Kahfi gitu ya, insya Allah nanti tiap saatnya Allah pasti kasih kemudahan gitu. Nah itu pegangan awal saya berusaha banget untuk jadi gelas kosong gitu, yang pengen tahu. Tapi kalau kita udah ngerasa kita tuh gelas penuh, ya udah mungkin nggak masuk gitu ya, betul nggak masuk gitu ya. Yang ada kita malah nggak dapat apa-apa, rugi banget kan gitu. Nah jadi kalau kita haus gitu ya, kita tawadu untuk pengen belajar dari siapapun, dari hal apapun gitu ya, nanti Allah yang bimbing gitu ya. Insya Allah kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat juga kan, dibilang roh ini kita ini tuh akan menarik
rohnya yang sama dengan kita gitu. Ketika kita maunya selalu, itu udah fitrahnya setiap manusia itu untuk selalu nyari yang benar yang mana sih, itu udah pasti deh gitu kan. Kita nggak usah diajarin harus yang sunnah ya, harus yang sohi ya, itu udah fitrah gitu. Setiap kita mesti mencari yang sunnah, yang sohi gitu kan. Nggak mau kan dikasih tahu yang palsu kan gitu dan sebagainya gitu. Itu nanti dibimbing, tapi tadi niat harus selalu diluruskan. Juga tadi sikap hati ya, kita terus kita menghargai proses hijaz setiap orang, nggak merendahkan orang lain yang mungkin kesannya kayaknya lebih kurang ilmunya dari kita. Itu jangan pernah kayak gitu. Terus kita selalu memuliakan guru-guru kita juga gitu ya. Segimanapun guru kita itu pasti namanya manusia, mungkin ada kurangnya dan sebagainya, tapi yang kita lihat itu justru yang positif yang bisa kita ambil gitu ya. Kalau kita nyari yang sempurna, nggak ada. Yang sempurna cuma Allah gitu kan. Jangan sampai kita kecewa. Betul, kita kecewa dengan salah satu guru misalnya gitu. Satu guru terus kita berhenti belajar kayak gitu. Jangan berhenti kayak gitu. Jadi kalau saya belajarnya, oh ya, apa yang bisa saya hal positif apa yang bisa saya ambil dari beliau, hal positif apa yang ini, yang mungkin kayak saya kurang gimana, ya udah gitu. Dan itu bukan untuk menjadi bahan perdebatan dan sebagainya kan. Surat Al-Kahfi juga ayat 28 itu bilang juga, kita kan ketika kita bersama dengan orang-orang beriman, bersama orang-orang soleh, kita harus apa aja. Kalau kita mau jalin terlalu kebersamaan, kita harus sabar ya kan. Sabar karena karakter orang beda-beda gitu ya. Karakter guru beda-beda. Yang kedua itu kita harus mengendalikan nafsu kita gitu ya. Nafsu untuk dipuji, misalnya nafsu untuk apalah segala macam gitu. Kemudian juga terakhir ya udah, kita harus selalu mengingat mati gitu ya. Itu yang memotivasi kita untuk nggak bersantai-santai. Ingat waktunya nggak sebentar gitu ya. Jangan berpikir kalau masih muda, masih banyak waktunya untuk belajar. Nanti dulu lah, hidup hanya sekali. Siapa bilang hidup cuma sekali gitu kan? Hidup 2 kali, mati 2 kali gitu kan. Di mana Quran surah Al-Baqarah ya, ayat 48 gitu. Masya Allah. Kira-kira kalau belajar itu pertama kali saya diajarin untuk satu, pastikan dulu sumbernya itu otoritatif atau gurunya juga gitu ya, otoritatif. Yang kedua itu kita pelajarinnya di awal itu diajarin pelajari frameworknya dulu, kerangkanya dulu gitu ya, garis besarnya dulu. Jadi ketika kita nanti di tengah jalan menerima ilmu tertentu, kita bisa masukkan ini ke dalam framework yang mana. Oh yang ini gitu. Kalau enggak itu pusing karena itu banyak banget. Jadi saya diajarin, alhamdulillah diajarin oleh ustazah itu untuk frameworknya dulu mereka kasih. Jadi di situ baru dimasukin ilmu-ilmunya satu-satu. Yang pertama itu pastinya kalau yang baru awal pasti kita memperbaiki sholat dulu ya, karena itu yang pertama dihisab, tadabur bacaannya, tadabur gerakannya, seperti itu. Insya Allah disempurnakan sama Allah. Yang sambil jalan juga ngaji itu karena semuanya ada di situ gitu ya. Mungkin ada yang teman-teman suka tanya, utama kita baca tahu artinya dulu ataukah kita mengkatamkan dulu gitu. Saya kalau fikihnya saya takut salah gitu ya, tapi waktu itu kalau saya diajarkan ya udah kuantitas dulu, kejar kuantitas dulu. Kalau belum pernah katamin dulu gitu. Nanti kalau udah pernah katamin, mulai tadaburin artinya dan sebagainya, termasuk nanti masuk lagi ke tafsirnya gitu. Jadi bertahap gitu. Nggak langsung sehari berapa jam gitu, mungkin bertahap gitu ya. Kalau kita yang tadinya sedikit aja interaksi dengan Al-Quran, disebutkan juga oleh salah satu Pak Ustadz itu, di Pak Ustadz Bang Jemi kalau nggak salah dipanggilnya, itu disebutkannya itu kita sedikit-sedikit interaksi dengan Quran. Beda ya, interaksi sedikit dengan Al-Quran dan sedikit-sedikit interaksi dengan Al-Quran. Ya, jadi tiap 2 jam kita 10 menit, bisa ada 10/120 gitu. Jadi ada 10 menit buka Al-Quran. Sedapatnya dapat berapa? 10 menit nggak apa-apa. Nanti ditingkatkan 30/120. Nanti ditingkatkan 30/60 gitu. Insya Allah kan janji Allah kalau kita akrab dengan Al-Quran itu pasti akan diangkat derajatnya, akan dimuliakan gitu. Masya Allah. Nih, yang aku perhatiin nih tadi, Dokter Karisa tuh selalu mengutip ayat. Aku yakin nih
bagi orang yang bisa mengutip ayat pasti lu rajin banget nih dok buka Al-Qurannya, masya Allah. Aku jadi aku udah jangan-jangan udah banyak menghafal ya, masya Allah. Itu ketika kita nih dok di otak pasti kan kita memasukkan informasi kan, ya kan dok, itu akhirnya dokter bisa mengucap gitu kan. Nah masya Allah dari tadi tuh aku secara tidak sadar tuh memahami dokter, masya Allah banyak juga ya kutipan-kutipan ayat yang dokter tadi masukin gitu. Nah masya Allah tuh the best banget sih dok. Mungkin bagi kita juga tadi beberapa ayat yang kita nggak tahu, tapi masya Allah dokter tuh udah mulai paham dan udah mulai bisa memberikan kutipan ayat itu menjadi suatu motivasi untuk kita semua nih dok, masya Allah. Pertanyaan, apakah kita nih yang muslim dari lahir bagaimana nih baca Al-Qurannya? Apakah sudah mulai memahami level bisa memahami ayat-ayat dari artinya? Dan masya Allah itu menurut aku the best banget sih dok. Aku jadi malu juga nih. Juga. Enggak, masih belajar juga, masih berusaha juga Mbak. Tapi gak apa-apa kan katanya kalau kita terbata-bata, kita nggak hafal-hafal, yang nggak apa-apa. Jadi kita makin lama-lama kan sama Al-Quran, makin lama-lama sama Allah gitu. Jadi dinikmatin aja tiap prosesnya. Gitu. Iya, kita nggak ngejar apa-apa kan, nggak ngejar buat apa gitu kan. Tapi ya udah, percuma juga nanti kita misalnya hafal tapi nggak diamalkan, nggak juga malah kita buat jadi ria dan sebagainya, kamus gugur. Dari ke dok ya. Jadi masalah dokter, surat dan ayat favorit dokter tuh apa sih gitu semenjak kita udah mulai interaksi sama Al-Quran? Ada nggak sih yang menurut dokter tuh apa ya menjadi itu tadi favorit dan jelek banget tuh selalu menjadi prinsip hidup dokter kah, value hidup dokter yang dokter selalu terapin kah gitu? Yang mana dok? Aku penasaran dok. Surat dan ayatnya yang mana dok? Iya, ayat pertama yang saya dapat waktu saya benar-benar di dalam ketakutan, kesempitan, waktu saya menjalani ujian-ujian habis bersyahadat itu ya itu Quran surat Fussilat, surat 41 ayat 30 sampai 32. Dikatakan bahwa pada orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Dokter, mohon maaf suaranya agak terputus lagi nih dok. Apakah dokter masih ada? Ada. Kedengeran nggak Mbak? Nah, tak ada. Alhamdulillah aman. Tadi agak tersendat-sendat. Oke, lanjut dok. Sinyal mungkin. Ya, jadi Quran surat Fussilat ayat 30 sampai 32 dikatakan kan barang siapa yang berkata bahwa Tuhan kami adalah Allah dan meneguhkan pendiriannya gitu, maka malaikat-malaikat akan turun dan berkata jangan takut, jangan berkecil hati, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan gitu. Terus dikatakan kamilah pelindung-pelindungmu dunia dan akhirat. Masya Allah ya. Terus di dalam surga nanti kita akan diberikan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang kita minta kita doakan ya, sebagai penghormatan bagimu gitu, dari Allah gitu. Masya Allah gitu. Itu yang selalu aku pegang gitu, bahwa aku harus selalu neguhkan pendirianku untuk berkat Tuhanku adalah Allah gitu. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Jadi itu sih yang semoga ya sampai akhir hidup itu bisa tetap teguh itu memegang itu, dan insya Allah kita semua juga bisa bersama-sama lagi di surganya Allah, surga yang terbaik juga gitu ya. Udah dikasih surga mau yang terbaik itu masya Allah, cita-cita termulia sih menurut dok. Iya. Oke dokter, mungkin the last question kali dok, gimana sih caranya tadi sesuai dengan tema kita ya dok, dokter bisa menggapai indahnya Islam, manisnya iman. Boleh nggak dok kasih rahasia nih, kasih tips juga dia untuk sahabat muslimah yang saat ini lagi down, yang saat ini lagi futur gitu kan ya, normally ya dokter ya, tiap manusia ada up and down-nya gitu. Boleh dong dok gitu, selaku mungkin dokter masih punya semangat yang tinggi, level masya Allah volumenya lagi masih 100 atau 98, kita nih yang lagi futur lagi 60, lagi 50. Boleh dok supaya volume iman kita tuh kembali gitu, kembali naik gitu drastis. Boleh dokter tuh bisa kasih wejangan atau semangat apapun dokter, silakan. Ya, terima kasih. Ini saya pernah dengar dari seorang ustadz ya, ketika kita futur dan sebagainya, kita nggak bisa menikmati ya nikmatnya hidayah, nikmatnya ibadah gitu. Itu sebenarnya itu suatu musibah yang lebih besar daripada musibah-musibah yang kita pikir sebuah musibah gitu buat kita.
Justru kalau kita mengalami musibah, ujian yang buruk, itu kita makin deket loh sama Allah. Gak usah disuruh, pasti kita nangis, kita sujud sama Allah gitu kan. Tapi musibah sesungguhnya adalah ketika kita jauh dari Allah sebenarnya. Ketika kita nggak merasakan nikmatnya sholat, kita mulai jarang tilawah Quran, ketika kita mulai kebal terhadap nasihat gitu, dan macam-macam lah, hati kita mulai, itu kayak orang sakit ya. Kalau kita sakit kan tidak nggak berasa ya, apalagi yang teman-teman kemarin kena COVID dan sebagainya kan, aduh nggak ada rasa, nggak ada bau gitu ya, itu berarti something wrong gitu ya. Jadi dibilang kelezatan ibadah, nikmatnya iman itu sebanding dengan kita menjauh dari maksiat gitu. Ketika itu makanya kita tinggal istighfar. Ketika kita futur, kita merasakan nggak nikmat lagi, ini pasti aku ada yang salah. Mungkin kita belum sadar gitu ya, mungkin bukan maksiat tapi penyakit hati gitu ya. Kita merasa tadi ujub, ria dan sebagainya, itu tuh juga bisa menimbulkan tadi penyakit hati itu. Jadi hati kita menjadi sakit, bahkan mati gitu ya, dingin gitu, tawar dan sebagainya. Padahal nikmat itu gak bisa kita ceritain kayak gini nih sebenarnya. Mau saya ceritain kayak apapun, sebenarnya teman-teman akan ngerasakan nikmat itu, dirasakan, dialamin gitu kan. Nggak, saya pun dulu lihat orang Islam gitu, kok mau doanya sujud-sujud di lantai gitu kan. Ternyata Masya Allah, saya udah ngalami itu nikmat terindah gitu ya, yang dirindukan itu ketika kita bersujud. Dikatakan tuh bahasa puitis indah-indahnya, kita berbisik di bumi, terdengar di langit. Masya Allah gitu kan. Jadi jadi itu sebenarnya ketika kita futur ya tadi, minimal kita lakukan yang wajib ya, jangan ditinggalkan, karena tadi ingat itu dosanya lebih besar daripada dosa zina gitu kan. Dan ini satu hal yang saya pegang, itu yang membedakan kita dengan kekafiran gitu. Satu-satunya pembatas kita dengan kekafiran adalah kita sholat atau nggak sholat gitu ya. Jangan kita pikir ketika kita sudah muslim, kita nggak sholat nggak apa-apa, kita tetap muslim. Hati-hati gitu ya, karena bisa jadi itu kita sebenarnya udah berbatas tipis dengan kekafiran gitu kan. Jadi itu yang berusaha saya jaga. Kalau teman-teman lagi putus nggak apa-apa gitu, tapi tetap dijaga yang wajib-wajibnya. Terus kita sambil minta ampun sama Allah. Mudah-mudahan Allah bisa istighfar itu kan ketika kita seperti misalnya kita banyak dosa yang menutupi kita, tapi ketika setiap kita istighfar, setiap yang noda-noda yang menutupi kita itu pelan-pelan satu persatu itu dihapuskan, diangkat gitu kan ya. Insya Allah ketika hati kita mulai dibersihkan sama Allah, kita bisa merasakan lezatnya lagi beribadah gitu. Mungkin itu Mbak Rosi. Masya Allah, the best banget nih. Mudah-mudahan setelah ini sahabat muslimah menjadi lebih semangat lagi ya.